Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Imam Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tutorial yaitu dengan topologi, cara menghubungkan internet ke router utama, terus dihubungkan ke router 1. Kalau router 1 menggunakan VLAN ke router 2 seperti ini, dan nanti keluarannya akan dihasilkan di router 2 yaitu port 1, port 2, dan port 3. Nah, bagaimana? Mari kita simak. Oke, di sini menggunakan 3 router ya. Satu internet dijembatani dengan 3 router atau mikrotik seperti itu. Nah, pertama kita hubungkan router utama ini dengan komputer, dan kabelnya seperti ini. Internet ditolakkan ke port 1 dan port 2 nya ini dihubungkan dengan komputer Anda. Komputer lalu port 3 nya ini nanti menuju ke router 1, tapi ini nggak usah dihubungkan dulu. Yang port 3 nya hubungkan port 1 nya dengan internet dulu, dan hubungkan port 2 nya dengan PC terlebih dahulu. Nah, setelah dihubungkan kita login di Winbox, masuk di interface ya teman-teman. Di interface kita pilih interface dulu, lalu kasih nama, klik 2 kali, kasih nama seperti ini, klik 2 kali, lalu dikasih nama ini dikasih nama, kasih internet gitu saja. Lalu kita apply, kita oke. Nah, ini nggak usah apa-apain lagi, langsung saja menuju ke IP client, DHCP client, di IP lalu ke DHCP client. Nah, di DHCP clientnya nanti kita klik plus tambah seperti ini. Nah, tambah seperti ini, lalu plus ya, klik plus, lalu interface-nya pilih yang tadi internet 1, pilih internet ini, lalu apply, lalu oke. Nah, ini setelah disetting DHCP kliennya, kita menuju ke bridge. Nah, di bridge ini kita masuk di menu bridge-nya ini ya, bridge. Kita tambahkan, klik plus, setelah diklik nanti namai dengan nama output, lalu kita apply, kita oke. Lalu pergi ke portnya, yaitu yang tambahkan yang Ethernet 2 dan 3. Yang 2 ini menuju ke router 1, yang 2 ini menuju ke PC, yang 3 ini menuju ke router 1. Jadi yang setting yang 3 ya, yang 3 dan 2. Nah, di port ini kita tambahkan seperti ini, interface-nya 2, langsung apply, lalu oke. Tambah lagi untuk yang Ethernet 3, tambah interface-nya, tambah yang Ethernet 3, lalu apply, lalu oke lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah bridge-nya sudah di-setting, lalu masuk di bagian IP, lalu di bagian DNS. Dan DNS ini ya, DNS. Nah, masukkan DNS servernya dengan 8.8.8 4 kali, dan bawahnya dengan klik di ini ya, bawahnya seperti ini, 8.8.4.4, lalu apply, lalu oke. Lalu kembali lagi ke IP lagi, lalu kita setting di bagian firewall.
kita masuk di NAT ya, NAT-nya ya. NAT-nya di setting. NAT-nya ini harus ditambahkan klik tanda plus, lalu yang general SRC NAT. Untuk output interface-nya internet 1. Lalu yang bagian actionnya adalah masquerade, lalu apply, lalu oke. Nah seperti ini. Lalu masuk lagi ke IP, lalu masuk ke address. Nah kita tambahkan tadi addressnya, kita tambahkan seperti ini. Ketikkan yaitu 10.10.10.10.1.prefix 24. terus interface-nya di bagian output. Nah ini yang kita buat tadi. Nah kita apply, lalu oke. Ini yang internet tadi ini secara otomatis ya, lalu masuk ke IP lagi. Langkah terakhir ini masuk ke IP, lalu menuju ke DHCP server. Nah DHCP servernya ini kita pilih yang tanda DHCP setup ini, DHCP setup, lalu DHCP setup seperti ini, lalu pilih yang output seperti ini, tinggal next lagi sampai selesai. Pokoknya sampai selesai seperti ini. Ini settingannya sudah selesai. Untuk yang router utama settingannya sudah selesai. Lalu yang selanjutnya hubungkan router 1 dengan router utama di port 3 dan router 1 ditanyakan di port 1. Dan lalu yang port 2 nya ini digunakan untuk menyeting di PC. Nah di PC seperti ini ya, maaf nggak kenceng, nggak lurus seperti ini. Nah setelah selesai menyeting router pertama, lalu lanjut ke router 1. Untuk yang port 3 nya menuju ke router pertama di port 1, dan router 2 nya ini port 2 nya ini menuju komputer PC 1 untuk yang menyeting. Dan untuk menyeting itu router 1 ini. Nah yang router 1 port 5 nya ini tarik seperti ini, menuju port yang 5 di router 2. Jadi router 1 port 5 dihubungkan dengan router 2 juga di port 5. Dan nanti di router 2 nya ini port 4 nya digunakan untuk menyeting di PC 2. Dianalogikan itu PC pertama dan ini PC kedua. Jadi ini PC kedua nanti dihubungkan dengan router 2 di port nomor 4. Nah terus yang router 2 nya ini masih sisa port 1, 2, dan 3 ini digunakan sebagai keluaran internet dengan ID VLAN yaitu 10 di port 1, 20 di port 2, 30 di port 3. Seperti itu. Nah langsung saja yang pertama, pokoknya dihubungkan ya, router 1 dihubungkan dengan router 2 di port 5, router 1 di port 5 dihubungkan dengan router 2 di port 5 gitu. Sekali lagi, router 1 di port 5 dihubungkan dengan router 2 di port 5, sama-sama port 5. Pokoknya dihubungkan dulu baru disetting. Nanti yang router utamanya ini dilepas dulu nggak apa-apa, atau langsung dihubungkan juga nggak apa-apa. Tapi jangan dilepas ya, langsung pokoknya langsung nyeting dari sini.
Tadi kan PC1 juga digunakan untuk nyeting router pertama. Jadi yang port 2 ini yang terhubung di ini dicabut dulu, dipindahkan ke port 2 yang ini di router 1. Port 2 di router utama yang digunakan untuk menyeting PC ini dicabut, dipindahkan di router 2 juga di port kedua. Jadi PC ini tadi kan digunakan untuk menyeting router utama, juga digunakan untuk menyeting router pertama. Jadi sekali lagi, jadi digunakan untuk menyeting router utama dan juga digunakan untuk menyeting router 1 atau router pertama. Tadi kan router utama kan PC-nya nyolok di port 2. Jadi port 2 ini cabut dulu, dipindahkan di port 2 di router 1. Nah, untuk router pertamanya yang port 3-nya biarkan terhubung dengan port satunya ini di router 1. Pokoknya disambung dulu setelah menyeting router utama itu langsung disambung seperti ini. Nah, lalu kita eksekusi yang router pertama. Kita skip dulu. Nah, lalu kita lanjut untuk konfigurasi router pertama, dan ini router PC saya, PC1 ini tadi yang setelah digunakan untuk router utama sudah disambungkan dengan router 1 di port nomor 2. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita buka Winbox-nya, lalu klik di bagian interface. Bagian interface seperti ini. Lalu di bagian interface-nya kita masuk, dikasih nama dulu juga nggak apa-apa, dikasih nama, klik 2 kali. Lalu Ethernet satunya dikasih nama internet, diketikkan saja di keyboard, lalu apply, lalu oke. Nah, kita dikasih nama Ethernet satunya. Soalnya tadi kan ini kan Ethernet 1 terhubung dengan router utama, jadi dikasih nama biar nggak keliru. Kalau nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Nah, langsung saja kita pergi ke VLAN. Nah, untuk VLAN-nya teman-teman harus menambahkan, ini router pertama ya, teman-teman tambahkan, klik tambah di sini tanda plus, lalu klik tanda plus ya, tanda plus diklik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu namanya biar VLAN 1 ini, terus yang diganti hanyalah ini VLAN ID dan interface. Interface-nya ini diganti dengan Ethernet 5 karena nanti port 5 ini yang akan terhubung dengan router yang kedua. Pokoknya yang ditiru dulu. VLAN ID-nya ini nanti akan keluar di port 1 ini. VLAN ID-nya kan ada 10, 20 dan 30. Nah, nanti kita akan beri di sini. Nah, untuk VLAN ID-nya nanti akan 10 kali 10. Ini VLAN yang pertama, VLAN ID 10 di interface Ethernet 5. Kita apply lalu oke. Kita tambahkan untuk VLAN ID yang selanjutnya yaitu 20 VLAN ID 2. Tanda plus lagi. Tanda plus nanti akan muncul seperti ini lagi. Lalu VLAN ID-nya ganti dengan isi dengan 20, interface-nya juga internet 5 lagi. Lalu apply lagi, lalu oke lagi. Lalu masuk bagian nambahkan VLAN yang ketiga plus lagi. Lalu masukkan VLAN ID-nya yang 30. Tadi kan udah 10, udah 20, lalu kurang yang 30. Nah, yang 30 interface-nya juga Ethernet 5. Terus apply lalu oke. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu teman-teman masuk di bagian address. Di addressnya ini teman-teman harus menambahkan ya, harus masuk ke IP dulu, IP DHCP client dulu. Lalu teman-teman pencet tanda plus, lalu akan muncul seperti ini. Untuk interface-nya diganti dengan yang tadi kita setting, yaitu internet yang kita namai tadi internet. Lalu akan otomatis muncul seperti ini. Kita apply langsung otomatis seperti ini, lalu kita oke.
Nah, ketika sudah oke, kita close saja. Nah, setelah ke DHCP client, kita ke address, yaitu ke IP lalu ke address, lalu akan muncul seperti ini. Teman-teman tambahkan lagi, pencet tanda tambah ya, teman-teman pencet tanda tambah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Itu klik ketikkan saja 192.168.10.1 traffic 24. Untuk interface-nya diganti VLAN 1 ya, tetap VLAN 1 karena tadi kan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 1, 2, 3. Nanti akan kita setting ketiga-tiganya. Nah, addressnya 192.168.10.1, samakan saja teman-teman. Kalau nggak sama nanti takutnya ada terjadi kesalahan. Lalu kita apply, terus oke, VLAN 1. Lalu setelah VLAN 1, lalu kita tambahkan VLAN untuk kedua. Teman-teman klik tambah ya, karena kayak saya di sini sudah membuat tambah, jadi tidak perlu tambah lagi. Teman-teman klik tambah, lalu akan muncul seperti ini. Masukkan, tadi kan ini kan 192.168.10, ya ini 192.168, tengahnya ini 20.1 traffic 24. Lalu interface-nya tadi VLAN 1, ini VLAN kedua. Lalu kita apply, kita oke. Selanjutnya juga sama, tambahkan lagi. Ketika address 192.168.30.1 traffic 24, interface-nya yaitu VLAN ketiga, lalu apply, lalu oke. Nah, ketika sudah disetting seperti ini, kita lanjutkan ke bagian DHCP ya, ke IP lagi. Maaf, di DNS maksudnya, di DNS ini. Lalu teman-teman masukkan lagi 18.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, teman-teman lalu pilih apply, lalu oke aja. Nah, setelah itu sudah setting seperti ini, lalu kita lanjutkan ke bagian IP lagi. Terus firewall-nya kita masuk ke NAT ya, kita pencet tambah plus, lalu yang general diganti, yang channel diganti SRC NAT. Untuk output interface-nya yaitu Ethernet 1, yaitu yang internet tadi. Lalu yang action, pilih yang actionnya Mashuret, yang ini Mashuret. Lalu apply, lalu oke. Lalu langkah terakhir kita masuk di bagian bridge. Oh iya, nggak usah bagian bridge, nggak usah diapa-apain, nggak usah diapa-apakan bagiannya, nggak usah setting lagi. Ini sudah selesai semua, sudah disetting. Lalu teman-teman pindah di PC yang kedua, PC yang sebelah sana ya. Ini yang PC 1, berarti nanti router 1 port 5 ini dihubungkan dengan port 5 di router 2. Lalu teman-teman juga menyeting router ini di port 4. Jadi port 4 router 2-nya ini yang terhubung dengan PC 2, yaitu di port nomor 4-nya. Port nomor 4-nya terhubung dengan PC 2. Nomor 4-nya. Nomor 1, 2, 3 jangan dimasukin apa-apa dulu. 1, 2, dan 3 itu dibiarkan kosong. Nanti akan muncul ID seperti ini. Ya. Jadi nanti akan paham. Jadi pokoknya yang router 1 port 5 dihubungkan dengan router 2 port 5, dan port 4 router 2 dihubungkan dengan PC. Nah, ntar saya akan menyambungkan dulu kabelnya. Ketika sudah tersambung router 2-nya yaitu di port 4, lalu kita masuk ke Winbox-nya saja, ke aplikasinya saja. Lalu masuk di bagian interface. Di bagian interface yang ini
Lalu teman-teman harus menggantikan, karena tadi ini port 1, port 2 dan port 3 akan digunakan sebagai kuota internet. Maka teman-teman juga harus setting port 1, 2 dan 3, yaitu dengan menggantinya di port 5. Caranya yaitu teman-teman klik yang port 1 dulu, port 1 klik 2 kali. Lalu yang master portnya ini teman-teman harus mengganti yang ini saja. Master portnya ini diganti ke Ethernet 5, ini diganti Ethernet 5 ya, seperti ini. Lalu apply, lalu oke. Yang 2 juga ini, yang 2 juga master portnya diganti dengan 5, lalu apply, lalu oke. Ini juga 3 portnya ganti 5, lalu apply, lalu oke. Nah, ketika sudah seperti ini, lanjutkan saja ke bagian switch. Nah, ini bagian switch, pencet. Lalu bagian switch ini pilih yang port. Nah, untuk yang pokoknya disamakan dulu seperti ini topologinya, samakan dulu biar berhasil. Nah, yang portnya ini di klik 2 kali, mode VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip dengan ID 10, yang ini 10 tadi yang kita bahas ini. Pokoknya ditulis saja yang tersatu 10 VLAN ID-nya, samakan secure always strip sama 10. Lalu kita apply, lalu oke. Yang 2 sama, VLAN modenya secure, VLAN ID-nya always strip, yang beda hanya ID-nya. Untuk Ethernet 2 VLAN ID-nya yaitu 20. Lalu kita apply, lalu oke. Untuk Ethernet 3 sama juga, yaitu VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip. Untuk default VLAN ID-nya yaitu 30. Lalu oke. Setelah itu yang beda hanyalah yang 5. Port 5 adalah port 5 yang ini yang terhubung dengan router 1. Yang port 5 ini VLAN modenya ada secure, VLAN headernya add if missing, yang ini yang atas sendiri. Lalu VLAN ID-nya dibiarkan 0 atau 0 aja. Lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman setelah menyeting switch portnya kan, port switch, teman-teman langsung di bagian VLAN-nya. Teman-teman klik tanda plus, lalu akan muncul seperti ini. Plus yang pertama klik 1 biar seperti ini, VLAN ID-nya isi 10, port internetnya dikasih Ethernet 5 dan Internet 1. VLAN ID 10, internetnya 5 dan Ethernet 1. Lalu pilih apply, terus oke. Untuk yang selanjutnya klik plus lagi dan diisi VLAN ID 20, port internetnya 5 dan Ethernetnya 2, lalu klik oke lagi. Lalu klik tambah plus lagi, masukkan, akan seperti ini, masukkan VLAN ID-nya 30, port internetnya tambahkan 5, lalu 5 dan 3, 5 dan bahannya yaitu 3, apply, lalu oke, seperti ini. Oke, baik teman-teman, setelah semuanya sudah terhubung seperti ini, coba nanti yang dialirkan kan yang port 1, 2 dan 3. Nanti coba pindahkan kabel PC teman-teman yang berasal yang router 2 ya, yang router 2 ini yang semulanya di port 4 ke port 3, 2 dan 1. Nanti akan bisa terkoneksi dengan internet atau tidak. Jika sudah terkoneksi dengan internet dan mendapatkan IP, berarti teman-teman sudah benar men-settingnya. Atau bila tidak bisa terhubung dengan internet tetapi masih mendapatkan IP yang benar, itu tandanya juga benar teman-teman. Tandanya hanya internet teman-teman yang kurang bagus atau belum stabil. Nah, ini saya coba akan masukkan PC 2 yang semula di port 4 ke port 3.
kita skip dulu. Baik teman-teman, nah ini sekarang komputer saya sudah saya pindahkan yang semula di router 2 port 4 menjadi router 2 di port 3. Semula di port 4 sini, sekarang saya pindah di port 4. Nah sekarang kan udah ada tanda ini, udah berhasil ada, kayaknya ada koneksi internet kayaknya ya, kayak ini akses internet. Coba kita buat speed test. Coba speed test, coba kita speed test dulu. Nah ini kayaknya sudah berhasil nih teman-teman. Pokoknya jika sudah berhasil terputar internet seperti ini, tandanya sudah berhasil. Nah ini oke, speednya sangat kencang teman-teman. Kita coba pindahkan yang semula di internet 3 ke internet 2 dan maksudnya ke port 2 dan 1. Kita coba pindahkan ke port 2 dulu. Nah ini kan saya cabut jadi error. Nah ini kita masukkan lagi, kita tunggu sampai mendapatkan IP. Nah ini sudah mulai lagi, kita refresh kembali. Ya ini sudah bisa. Oke, sangat kencang teman-teman. Oke, kita cabut lagi, masukkan di port yang ke-1. Port yang ke-1 ini, aduh susah. Nah, ini akan terhenti. Nah, sudah dapat lagi. Nah ini masih melanjutkan. Kita ulang. Oke teman-teman, jadi seperti itu kira-kira topologinya. Nanti jangan lupa ditulis atau di screenshot, di SS atau di gambar manual jumlah apa, maaf. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang teman-teman ada kesusahan atau merasa belum bisa, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin merequest channel-channel apa lagi yang ingin saya buat, silahkan ditulis saja di kolom komentar aja ya. Terima kasih teman-teman, bye.